Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan dan kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat dan karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kehidupan yang mana malam hari ini nikmat hidup tersebut alhamdulillah kita bisa pakai untuk belajar, menghadiri majelis ilmu. Semoga yang kita lakukan pada malam hari ini ditulis oleh Allah sebagai pemberat timbangan pahala kita di hari akhir kelak. Melanjutkan pembahasan kita pada materi fikih dengan kitab Al-Wajiz karya Syekh Abdul Azim Al-Badawi. Kemarin terakhir kita sampai pada mahram. Ya. Kemarin kita ulangi sedikit agar bersambung, yaitu secara global mahram wanita itu terbagi menjadi dua, atau yang diharamkan itu ya mahram terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah tahrim mu'abbad, yang kedua adalah tahrim mu'aqqad. Maksudnya diharamkan di sini diharamkan untuk dinikahi. Ya. Maka tahrim mu'abbad adalah seorang laki-laki haram untuk menikahi perempuan tersebut selama-lamanya. Abadan. Mu'abbad abadan. Tidak akan pernah jadi halal untuk dinikahi. Tidak akan berubah statusnya. Kemudian yang kedua yaitu tahrim muaqqad, yaitu tahrim yang bersifat sementara. Ada sebabnya. Ya. Nah, antara dua tahrim ini yang dibolehkan kita mahram sama dia untuk safar itu tahrim mu'abbad. Ya. Jadi kalau tahrim muaqqad tidak boleh dia menjadi pengganti atau yang menemani seorang wanita safar, seorang muslimah safar. Yang boleh tahrim mu'abbad. Tahrim muaqqad tidak boleh. Kita lanjut sebab-sebab tahrim mu'abbad. Nah, tahrim mu'abbad ini wanita yang haram selamanya dinikahi oleh laki-laki itu terbagi menjadi tiga opsi, tiga bagian. Bagian pertama karena ikatan nasab. Bagian kedua karena ikatan pernikahan. Bagian ketiga karena sepersusuan. Ya. Maka yang pertama dari tahrim mu'abbad, tahrim yang tidak akan pernah halal, yang nasab ya sudah jelas ya. Ibu tidak akan pernah boleh dinikahi oleh anaknya. Anak perempuan tidak akan pernah boleh dinikahi oleh bapaknya. Saudara perempuan tidak boleh dinikahi oleh saudara laki-lakinya. Bibi dari pihak ayah, ya, bibi langsung. Saudari kandung ayah tidak akan boleh dinikahi oleh ponakan langsungnya. Ya. Begitu juga bibi dari pihak ibu, saudarinya ibu, itu juga mahram, tidak akan pernah boleh dinikahi. Ingat, ini saudara ya. Insya Allah sudah pada paham, kita ulangi lebih detail lagi. Saudara kandung. Kita punya bapak. Nah, bapak kita ini semua saudara dan saudari kandungnya mahram. Kita boleh lihat dia tanpa jilbab. Kita boleh safar dengan dia. Akan tetapi, kalau suaminya, misalkan bapak kita punya saudari, kemudian suaminya saudari bapak kita, maka itu tidak boleh. Ya. Tidak boleh. Pokoknya saudara kandung, baik dari pihak ayah maupun pihak ibu. Kalau di Indonesia ya bahasanya sama.
Pak D, Bude. Oh iki Bude kok, Bude salaman ae nggak apa-apa ya. Kabeh Bude nek ning Jawa, ya. Cuman indahnya bahasa Arab, betapa kayanya bahasa Arab itu beda. Kalau saudara yang dari bapak pakai amun, laki-laki, paman laki-laki, ammatun, bibi perempuan. Tapi kalau dari pihak ibu namanya kholun. Kholun itu bibi. Kholun itu paman dari ibu, kholatun bibi dari ibu. Jadi di bahasa Arab alhamdulillah terperinci. Tapi kalau di Indonesia terlalu umum, ya, tidak rinci. Maka itu harus diperhatikan dengan benar. Apalagi nanti kalau di pondok itu yang sulit, yang harus teliti adalah ketika penjemputan santriwati. Nah, kadang oh ini omnya, om gimana dulu ini? Tibakno suami dari bibinya, yo tidak boleh, ya, tidak ada mahram di situ. Kemudian lanjut, anak perempuan saudara laki-laki. Jadi kita punya saudara, saudara kita punya anak, itu ponakan kita, tidak boleh kita nikahi. Tidak boleh laki-laki menikahi perempuan dari ponakan itu. Sebaliknya juga anak perempuan saudara perempuan. Kita punya saudari terus dia punya anak, maka itu ponakan kita, tidak boleh selamanya kita nikahi. Ini yang dari jalur nasab. Yang kedua dari jalur musaharoh atau jalur perkawinan. Sebelumnya bukan siapa-siapa, tapi karena sebab ada yang menikah, maka ada yang jadi mahram. Ya. Contohnya di sini yang pertama ibu mertua. Ya. Ibu mertua, suami istri menikah. Maka ibu dari si istri, ibu mertuanya suami, jadi mahram mu'abbad, selama-lamanya tidak boleh dinikahi, meskipun sudah cerai, meskipun sudah meninggal istrinya, tidak boleh dinikahi. Ya. Dan ibu mertua ini, atau kalau dari pihak istri berarti bapak mertua, itu dia langsung jadi mahram begitu sudah akad. Tidak perlu adanya bercampur dari suami dan istrinya. Jadi setelah akad langsung detik itu juga sudah jadi mahram. Begitu juga anak perempuan dari istri. Itu tadi yang pertama ya, ibu mertua. Berarti kalau dari pihak perempuan berarti bapak mertua. Kemudian yang kedua adalah anak perempuan dari istri. Nah, ini berarti bukan anak kandung. Ya. Ada seorang laki-laki menikahi perempuan yang sudah punya anak perempuan misalkan. Maka setelah akad, dia belum jadi mahram anak perempuannya. Ya. Anak perempuannya jadi mahram kalau suami tersebut sudah bercampur dengan istrinya. Maka itu baru jadi mahram. Tapi sebelum berkumpul, maka belum mahram sama sekali. Ya. Lanjut, yang nomor 3. Yang mahram mu'abbad, mahram selamanya, haram selamanya yang karena pernikahan adalah istri anak. Menantu perempuan berarti. Ya, kalau kita laki-laki punya menantu perempuan, maka selamanya tidak boleh kita nikahi. Kalau kita sebagai muslimah punya menantu laki-laki, selamanya tidak boleh dinikahi. Meskipun sudah, ternyata anak kita sudah cerai dengan menantu kita itu. Yang keempat, istri bapak, ibu tiri. Diharamkan atas anak menikahi istri bapak dengan sebab hanya sekedar terjadinya akad nikah. Istri bapak berarti misalkan kita punya bapak, ibu kandung kita sudah meninggal. Ya. Kemudian bapak menikah lagi. Nah, istri bapak, ibu tiri kita itu jadi mahram selamanya. Meskipun ternyata nauzubillah cerai lagi misalkan, ya itu tetap jadi mahram mu'abbad, ya. Dan jadi langsung jadi mahram otomatis ketika akad terjadi. Tidak perlu adanya bercampur. Yang ketiga, terakhir, bagian ketiga yaitu sepersusuan. Ya. Perempuan-perempuan yang haram dinikahi karena sepersusuan. Allah Subhanahu wa taala Nabi Muhammad SAW mengatakan ar-radha'atu tuharrimu ma tuharrimul wiladah. Persusuan menjadikan haram sebagaimana yang menjadi haram karena kelahiran.
Jadi simpelnya kalau dia anak susu, berlaku semua seolah-olah dia anak kandung, wis. Ya. Contoh, kita ada istri kita menyusui bayi orang lain, maka bayi itu seperti anak kita. Dia mahram bagi kita. Kalau kita punya saudari atau saudara, ya dia juga budenya. Ya. Jadi wes simpelnya kayak anak kandung. Tapi ingat, tidak di semua hal. Ya. Anak susu, anak sepersusuan, dia berlaku seperti anak kandung, tapi tidak di semua hal. Ya. Berlakunya cuma di apa? Boleh lihat tak nggak jilbaban. Boleh berduaan di suatu ruangan yang sama. Boleh ngobrol bareng dan seterusnya lah. Muamalah. Yang tidak boleh, yang anak susu itu tidak masuk di dalamnya, pertama perwalian. Tidak boleh anak susu kita jadi wali nikahnya, tidak boleh. Ya. Yang kedua waris. Misalkan kita meninggal, maka anak susu tidak mendapatkan warisan apapun. Ya. Kemudian yang ketiga adalah tidak ada kewajiban menafkahi dari syariat. Ya. Kita bahas dari syariat ya. Tapi kalau dari keinginan pribadi ya monggo, itu kembali. Cuman kalau dari syariat tidak ada kewajiban. Maksudnya tidak wajib apa? Kalaupun tidak dinafkahi tidak berdosa. Beda halnya dengan anak kandung. Kalau tidak dinafkahi sudah pasti berdosa orang tuanya. Jadi tidak di semua hal anak susu ini. Ya. Taib. Maka intinya sama wis. Berarti mahramnya siapa saja? Berarti yo neneknya, nenek susu berarti istilahnya, ya. Anak susu tersebut punya ibu, ibunya punya orang tua. Itu kakek neneknya mahram. Pokoknya kayak anak kandung wis, intinya gitu. Ya. Taib. Kita lanjut, persusuan yang menjadi haram. Kata Rasulullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tuharrimul mussatu wal mussatan. Tidak bisa menjadikan haram dalam sepersusuan kalau cuma sekali isapan atau 2 kali isapan. Ya. Kita kemarin sudah membahas juga, kalau mau jadi anak susu itu tidak cukup cuma sekali disusuin, 2 kali disusuin, bahkan 3 kali pun belum. Maka berapa kali? Hadis lain Aisyah mengatakan, dulu itu sepersusuan harus 10 kali. Ya. Kemudian dihapus ayatnya, diganti 5 kali. Dan akhirnya sampai sekarang 5 kali itu berlaku. Jadi sebenarnya ulama juga berselisih. Ada yang bilang sekali saja cukup, ada yang bilang 5 kali, ada yang bilang 10. Cuman yang sahih, insya Allah yang kuat adalah 5 kali disusuin. Dan kata Syekh Saleh Al-Luhaidan, tidak harus kenyang. Ya, yang penting air susu itu sudah melewati tenggorokan bayinya, meskipun cuma sekali 2 kali tetes, berarti sudah cukup. Maksudnya sudah terhitung 1 gitu. Dan harus ada jedanya, ya. Nggak boleh misalkan pagi hari jam 8 nyusuin bayi orang yang kanan dulu, terus ganti kiri, terus ganti kanan lagi, berarti sudah 3, ya enggak. Itu hitungannya masih 1 karena di satu waktu. Harus ada jedanya. Misalkan jam 8 yang pertama, jam 10 yang kedua, terus habis zuhur yang ketiga, terus besoknya, besok pagi yang keempat, terus jam 10, besok pagi jam yang kelima, itu baru sah. Intinya ada jedanya. Ya. Kalau cuma pindah kanan kiri tidak termasuk. Hitungannya tetap 1 majelis itu. Ya. Kemudian ya, jadi kesimpulannya adalah seorang anak itu jadi susu, anak susu itu syaratnya 2. Yang pertama, orang yang disusui itu memang cuman bisa minum ASI. Maka sudah pasti bayi di bawah 2 tahun, ya. Tidak lebih. Kalau lebih ya serono wis. Kalau lebih ya sudah makan nasi, dia sudah sudah disapih ya wis. Mau dia disusui sama budenya apa temannya, nggak ada ngefek karena dia sudah bukan satu-satunya makanan buat bayi tersebut. Kemudian yang kedua adalah harus 5 kali, ya, harus 5 kali di jeda waktunya, tidak harus kenyang, yang penting sudah melewati tenggorokan. Dan syarat ketiga, tapi ini nggak perlu ditulis ya,
Susunya susu manusia, ya. Bukan susu sapi. Ya. 5 orang janjian ke peternakan minum susu sapi yang sama, bar merah minum bareng, wes kita berlima saudara sepersusuan yora. Anak susu sapi. Enggak, hanya susu manusia saja. ASI dari ibu. Taib, itu tadi tahrim mu'abbad. Sekarang kita lanjut bab baru, tahrim mu'aqqad. Haram yang tidak selamanya, dia sementara saja, ya. Yang pertama adalah al-jam'u bainal ukhtain. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Mengumpulkan 2 perempuan yang bersaudara. Maka jangan kamu menikahi 2 perempuan yang bersaudara kecuali yang sudah terjadi di masa lalu. Ya. Jadi misalkan seorang laki-laki nikahi saudari A, terus dia nikah lagi istri yang kedua itu saudarinya yang kedua, adiknya, tidak boleh. Ya, tidak boleh kecuali sudah cerai dulu atau meninggal dulu, ya beda cerita. Tapi kalau masih status aktif istri, tidak boleh dia nikah kedua adiknya, ya. Oke, ini yang pertama. Yang kedua, mengumpulkan seorang istri dengan bibinya dari pihak ayah. An Abi Hurairah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam la yujma'u bainal mar'ati wa ammatiha walal mar'ati wa khalatiha. Tidak boleh dibarengkan, dikumpulkan dalam pernikahan istri dengan bibinya dari pihak ibu maupun ayah. Ya pokoknya istri itu punya bibi yang mahram, tidak boleh bareng dinikahin. Kita nikahin, pertama nikahin anaknya orang, kemudian nikahin saudarinya orang tersebut. Jadi saudari mertua kita, nggak boleh. Ya, tidak boleh dijadikan satu. Itu yang kedua. Ya, istri dengan bibi, entah bibi dari ayah maupun ibu. Yang ketiga, istri orang lain, ya, sudah jelas ini ya. Istri orang lain, cuman tidak sampai situ saya, belum selesai. Istri orang lain dan wanita yang sedang menjalani masa iddah. Ya, jadi misalkan dia menjalani masa iddah, belum selesai, maka tidak boleh dulu. Ya, istri orang lain dan wanita yang sedang menjalani masa iddah, maka haram dinikahi untuk sementara waktu. Siapapun dia, ya, bukan saudara, bukan apa, pokoknya kalau itu dia masih masa iddah, baik itu iddahnya meninggal atau cerai, maka harus ditunggu dulu, ya, harus ditunggu dulu. Ada penelitian mengatakan salah satu hikmah yang ditunggu adalah untuk membersihkan DNA di dalam perut ibunya, misalkan, biar tidak ada sisa-sisa DNA dari suaminya. Takutnya nanti mungkin kalau belum selesai iddah ternyata sudah nikah lagi terus hamil, tidak tahu ini anaknya yang dari mana gitu. Jadi diantara hikmahnya itu. Cuman ingat, kita ketika dihadapkan dengan syariat tidak harus selalu ada hikmah duniawinya. Ya. Jangan takalluf, kata ulama. Jangan memberatkan diri nyari-nyari. Apa ya hikmah ini? Kita kenapa sholat itu ada ruku, ada sujudnya? Kenapa ya? Apa rahasianya? Oh, ternyata kalau sujud itu semua darah ke sini, semua gitu. Oh, itu sehat. Kenapa kita harus puasa Ramadan? Oh, puasa itu bikin sehat, bakteri di tubuh, bla 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 bla. Kalau dapat, alhamdulillah. Kalau tidak ada, tidak perlu kita cari. Ya. Contohnya, kenapa babi haram? Karena ada cacing pitanya. Karena babi makanya kotoran. Itu sebab duniawinya. Kenapa babi haram? Ya karena Allah haramkan, sudah. Ya. Kita tidak perlu takalluf mencari-cari apa hikmahnya. Karena itu syariat Allah, aturan Allah. Tapi kalau aturan manusia pasti ada hikmahnya. Nggak mungkin orang buat aturan itu gabut doang. Waduh, aku nyapo ya wis tak buat peraturan, enggak. Aturan manusia pasti ada hikmahnya. Tidak. Polisi buat aturan lampu merah, kuning, hijau, ada maksudnya. Pondok buat aturan santri tidak boleh bawa HP, ada hikmahnya. Tapi kalau syariat, aturan Allah, kita tidak mesti tahu kenapa, untuk apa. Ya, wes kita laksanakan saja. Kalau ternyata ada manfaat duniawinya, ya sudah, bagus. Tapi kita melakukan itu bukan karena ada manfaat duniawinya, tapi karena Allah yang suruh. Babi haram, ya haram. Kalau kita bilang babi haram karena ada cacing pitanya, lah nek cacing pitanya sudah dibersihkan, berarti jadi halal. Tidak, ya tetap haram karena Allah yang haramkan. Ya. Jadi kalau urusan syariat jangan dicapek-capek mencari tahu apa ya. Pasti ada rahasia di balik ini, wes nggak usah. Kita laksanakan apa yang Allah perintahkan.
Karena apa? Pernah ada kisah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya seorang sahabiat, "Ya Aisyah, kenapa kita cuman disuruh mengganti puasa tapi tidak disuruh ganti sholat? Limadza nu'maru bi qada'i siyam wala nu'mar bi qada'i shalah?" Kenapa kok kita enggak, perempuan ini ketika haid dia cuman disuruh mengganti puasa, tidak disuruh ganti sholat? Ummul Mukminin Aisyah langsung naik darah, ngomong apa? "Aharuriyatin anti?" Kamu Haruriyah. Haruriyah itu ada suatu tempat yang di situ terkenal orang-orang Khawarij yang tidak suka dengan syariat. Nah, itu Ummul Mukminin Aisyah ngiranya orang ini nanyanya itu nanya-nanya yang karena dia akidahnya sesat. Kamu nggak mau terima aturan Allah gitu. Haruriyatin anti. Terus Ummul Mukminin Aisyah melanjutkan, "Innama nu'maru biqada'i shalah biqada'i siyam wala nu'maru biqada'i shalah." Wis pokoknya kita disuruh ganti puasa, nggak usah ganti sholat wis. Kita nggak usah kenapa. Lah kalau kita mau cari sebabnya, bayangkan nek perempuan suruh ganti sholat seminggu, sehari 5, 7 kali 5, 35 kali sholat. Piye sholatnya? Itu kalau kita cari faedahnya. Tapi tanpa harus mikir itu pun sudah. Allah yang suruh begini, ya wis. Ya. Jadi tidak perlu mencari-cari. Takalluf namanya. Baik. Kita lanjut. Oke, yang keempat. Wanita, tadi kan yang ketiga adalah istri orang yang masih menjalani masa iddah. Yang keempat, wanita yang telah dijatuhi talak 3. Nah, itu haram dinikahi tapi tidak selamanya. Ya. Ia tidak halal bagi suaminya yang pertama, sehingga ia kawin dengan orang lain dengan perkawinan yang sah. Jadi, ketika ada suami istri, suami sudah menjatuhkan talak 3 kepada istrinya, maka setelah talak ketiga tersebut, tidak boleh dia menikahi istrinya lagi, kecuali dia sudah nikah sama orang lain dulu, atau istrinya nikah sama orang lain dulu, terus cerai, baru balik ke suaminya. Ya. Tapi ini perkara berat. Nggak boleh dibuat makar. Nanti ada setelah ini. Namanya muhalil. Aduh, saya masih cinta sama mantan suami saya. Wis tak pura-pura nikah dengan orang lain. Terus langsung beberapa bulan aja langsung cerai. Biar bisa sah lagi secara syariat nikahin mantan suami yang pertama. Tidak boleh. Itu nanti ada. Yang penting yang jelas sekarang. Yang nomor 4 adalah. Wanita yang sudah talak 3. Mantan istri tersebut tidak boleh dinikahi. Kecuali sudah nikah dulu sama orang lain. Nah, itu yang keempat, ya. Yang kelima, menikah dengan wanita pezina, ya. Tidak halal bagi seorang laki-laki menikahi wanita pezina. Demikian juga tidak halal bagi seorang perempuan menikah dengan seorang laki-laki pezina. Terkecuali masing-masing dari keduanya tampak jelas sudah melakukan taubat nasuha. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Az-zani la yankihu illa zaniyah au musyrikah, wa zaniyah la yankihuha illa zanin au musyrik, wa hurrima dzalika 'alal mu'minin." Laki-laki yang pezina tidak boleh mengawini kecuali perempuan yang berzina atau perempuan musyrik. Dan perempuan yang berzina tidak boleh dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki yang musyrik. Dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin. Intinya adalah kalau mau menikahi seorang laki-laki yang sudah pernah terkenal atau tersiar kabar yang benar dia pernah berzina, maka menikahi terus dia sudah tobat misalkan, maka kita harus pastikan dia benar-benar sudah taubat nasuha. Baik itu pihak laki-laki atau perempuan, ya. Nah, berlaku juga kalau ada dua muda-mudi yang berpacaran dan nauzubillah min dzalik sudah berzina. Maka dua-duanya pezina. Dia tidak boleh menikah sebelum benar-benar taubat dulu. Ya, nggak boleh. Oh, kamu sudah berzina, wes tak rabino langsung. Nggak sesimpel itu. Dua-duanya harus suruh taubat dulu. Tidak boleh. Ya, taubat dulu. Nauzubillah min dzalik kalau memang terjadi. Ya, muda-mudi pacaran sampai terus akhirnya berzina. Maka dia tidak boleh nikah dulu sebelum taubat, dan si perempuan harus jelas dulu dia bersih. Dia harus haid dulu, ya. Karena hamil tidak boleh dinikahi ketika dia hamil.
ya. Dan anaknya sudah pasti tidak boleh dinisbatkan kepada bapaknya. Bapaknya tidak berhak menjadi wali anak tersebut, ya. Ya, kita nggak bisa bilang anak haram, ya. Anak hasil hubungan haram. Anak tersebut ya tetap harus dilahirkan. Tidak boleh diaborsi dan lain sebagainya. Itu yang kelima, menikah dengan wanita pezina. Itu yang terakhir sudah. Jadi perempuan-perempuan yang haram tahrim muakkad itu rata-rata karena sebab eksternal, ya, bukan karena saudara atau apa-apa. Jadi yang pertama tadi, tidak boleh menikahi dua saudari sekaligus. Ya. Kedua, tidak boleh menikahi seorang wanita dengan bibinya. Ketiga, tidak boleh menikahi istri orang lain yang sedang menjalani masa iddah. Yang keempat, tidak boleh menikahi wanita yang sudah talak 3. Jadi suami sudah mentalak 3 istrinya, dia tidak boleh rujuk lagi ke istrinya. Tidak boleh menikahi lagi, ya. Kemudian yang kelima adalah menikah dengan wanita pezina, atau sebaliknya, perempuan menikahi lelaki pezina. Ya. Ini dia tentang tahrim muakkad. Kita lanjut halaman 576, beberapa perkawinan yang batil, ya, pernikahan yang batil. Yang pertama adalah nikah syighar. Apa itu nikah syighar? Seorang laki-laki mengawinkan putrinya atau saudara perempuannya atau selain keduanya. Pokoknya intinya nikah syighar itu barter. Tidak boleh, ya. Misalkan saya punya anak atau orang lain punya anak juga. Nih, kamu nikahin anak saya, nanti saya menikahi anakmu. Ya. Tidak boleh, ya. Karena itu barter. Ada pendapat ulama lain yang mengatakan boleh, tapi keuntungannya adalah tidak usah pakai mahar. Jadi win-win solution soalnya. Sama-sama dapat benefit, tapi yo tidak. Yang sahih, yang kuat adalah perkawinannya batil, ya. Akad nikah semacam ini fasid, batal, baik disebutkan maharnya ataupun tidak, ya. Karena ada beberapa ulama yang bilang boleh dan tidak perlu pakai mahar katanya. Karena win-win solution, tidak, ya. Sebab Rasulullah sudah mencegah kita darinya dan sudah mengingatkan agar kita waspada. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Allah mengatakan, apa yang Rasul bawa kalian ikuti, apa yang Rasul larang kalian jauhi. Maka Nabi mengatakan, "Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha 'anis syighar." Ibnu Umar mengatakan Nabi pernah melarang kawin syighar, kawin barter, ya. Hadis yang lain, anna Rasulullah SAW qala naha 'anis syighar wa syighar ayyaqula ar-rajulu lir-rajuli zawijni ibnataka wa uzawijuka ibnati. Abu Hurairah mengatakan Rasulullah pernah melarang kita dari nikah syighar. Nikah syighar itu laki-laki bilang kepada laki-laki lain, nikahkan aku dengan putrimu, maka aku akan menikahkanmu dengan putriku. Ya. Jadi barter, tidak boleh. Qala alaihi salatu wassalam la syighar fil Islam. Nabi mengatakan tidak ada kawin syighar dalam Islam. Jadi intinya adalah tidak boleh nikah yang saling barter. Kecuali memang yang mau nikah itu suka, didasari cinta, maka itu. Jadi gini, nikah syighar ini tidak bolehnya apa? Karena paksa. Jadi yang nikah orang ngerti apa-apa ujuk-ujuk wis dirapikno, ya. Jadi terpaksa, dia tidak suka tapi dipaksa. Jadi kenapa diharamkan nikah syighar itu karena terpaksa. Beda cerita misalkan seneng, ya. Beda cerita seneng, misalkan misalkan apapun lah, punya anak terus ini kamu anakmu tak nikahkan sama saudara saya, ya. Nanti kamu juga menikahkan saudaramu dengan anak saya, misalkan begitu. Atau bagaimanalah rekonstruksinya, terserah bagaimana. Pokoknya kalau itu didasari suka, sama-sama suka, tidak terpaksa, maka jadi boleh, ya. Tapi kalau tidak, akhirnya terpaksa, maka ini yang tidak boleh. Karena di sini terdapat kezaliman kepada para wanita, ya. Seolah-olah mereka tidak memiliki hak memilih. Kita kemarin juga sudah bahas, menikah dipaksa tidak boleh, ya. Kalaupun ternyata sudah terjadi akad
dan wanita tersebut ternyata terpaksa, maka ditanya kepada dia, kamu mau lanjut atau batal? Kalau batal boleh, kalau lanjut boleh. Hak wanita tersebut. Tidak boleh memaksa. Ya. Taib. Itu nikah batil yang pertama. Nikah batil yang kedua adalah nikah muhallil. Ini dia. Ya. Nikah muhallil. Yaitu seorang laki-laki mengawini seorang wanita yang sudah ditalak 3 setelah berakhir masa iddahnya. Kemudian dia mentalaknya lagi supaya menjadi halal kawin lagi dengan mantan suaminya yang pertama. Ya. Jadi yang tadi ini. Suami istri sudah talak 3. Terus ternyata setelah beberapa bulan dia merasa kehilangan, baik suami ataupun istri. Tapi mereka berdua oleh syariat tidak boleh rujuk karena sudah talak 3. Akhirnya buat makar. Istrinya nikahin orang lain misalkan. Tapi sudah niat dari awal, ini paling berapa bulan aja saya tak cerai. Nanti biar setelah cerai, saya halal lagi untuk rujuk ke suami saya yang pertama. Maka ini tidak boleh. Namanya nikah muhallil. Ya. An Aliin qala, kata Ali, ia mengatakan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muhallil wal muhallal lahu. Ali mengatakan Rasulullah melaknat muhallil, yaitu orang yang menikahi seorang wanita dan menceraikannya dengan niatan biar dia bisa kembali ke yang pertama. Muhallal, yaitu orang, pokoknya sama, pihak laki-laki dan perempuan. Laki-laki dia nikahin perempuan dengan niat cerai, habis itu nikah sebentar dicerai, dia bisa kembali lagi kepada yang sebelumnya. Jadi semuanya kena. Misalkan akhirnya dia kong kali kong. Saya mau kembali ke mantan istri saya. Kamu mau nggak kita nikah sebentar terus langsung cerai? Maka dua-duanya juga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh, ya. Meskipun dilakukan sama-sama ridho, ya. Kalau satunya tidak ridho, misalkan suami ini punya makar mau langsung cerai, tapi istri tidak tahu, itu tidak boleh. Begitu pula juga kalau dua-duanya tahu, bermakar juga tidak boleh. Ya. Baik. Terakhir, yang hadis tentang muhalil, yaitu an Umar bin Nafi an abihi annahu qala jaa rajulun ila Ibnu Umar. Suatu hari datang seorang laki-laki kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Fasa'alahu an rajulin talaqa imra'atahu thalathan. Lalu dia bertanya perihal seorang suami yang menjatuhkan talak 3 kepada istrinya. Fatazawwajaha akhun lahu. Kemudian saudara laki-lakinya menikahinya. Jadi saudara laki-laki nikahin istri yang sudah ditalak 3 tadi. Min ghairi ma'maratin minhu, tanpa perintah darinya, ya. Liyuhillaha li akhihi hal tuhillu lil awal qala la illa nikahu rughbah. Jadi dinikahi terus kemudian sengaja biar cerai, ya. Maka bagaimana ini, kata Ibnu Umar, tidak halal kecuali nikah yang didasari cinta yang tulus. Dahulu pada masa Rasulullah kami menganggap pernikahan seperti ini sebagai perzinahan, ya. Jadi seperti zina, karena buat makar seperti itu. Jadi nikah muhallil itu tidak diperbolehkan, karena ya itu mempermainkan syariat pernikahan, ya, syariat Allah dan Rasulnya tentang pernikahan seolah dipermainkan. Makanya urusan talak itu sangat-sangat berbahaya, ya, sangat-sangat besar. Ada hadis yang dhaif mengatakan abghadul halal indallah. Hal halal yang paling dibenci Allah adalah tolak. Ya, enggak, itu tidak benar hadisnya. Maka harus berhati-hati terkait talak ini, ya. Apalagi termasuk di suatu perkara yang kalau bercanda dianggap serius, kalau serius dianggap serius. Ya, salatun jidduhunna jiddun wa hizluhunna jiddun. 3 perkara yang kalau bercanda dianggap serius, kalau serius dianggap serius. Yang pertama apa? Nikah. Ya, menikahkan orang itu kalau kita cuman etok-etok, tapi semua syaratnya terpenuhi, sah, jadi tenan. Ya. Tapi kalau syarat tidak terpenuhi, kayak yang di sinetron-sinetron, di film itu kan tidak terpenuhi sahnya. Yang walinya nggak ada, ini yang nggak ada. Jadi ya wallah alam dosa atau tidaknya, Anda tidak tahu. Cuman jelas itu tidak sah karena syaratnya tidak terpenuhi, tidak ada walinya. Ya.
Kemudian yang kedua adalah yang bercandanya adalah serius dan seriusnya dianggap serius. Pokoknya bercanda ataupun serius dianggap serius adalah apa? Talak. Maka hati-hati. Ya. Kalau bercanda, hati-hati. Apalagi suami istri bercanda soal talak. Ya. Dan hitungan talak itu nggak mesti kalimat talak. Ya. Nek suaminya sudah bilang, wes balik kono ning omahe wong tuamu misalkan. Kalau diniatkan untuk talak maka sudah jadi talak satu. Tapi kalau diniatkan memang ngongkon, saya mau safar seminggu mulio ning wong tuamu, yo itu ora. Ya, itu memang nyuruh pulang, ya, bukan bermaksud yang lain, ya. Beberapa ulama ada yang bilang tidak boleh harus kata talak jelas, tapi ulama yang bilang apapun kalimatnya, pokoknya maksudnya talak maka sudah sah talak satu, mau bercanda atau tidak, ya. Maka hati-hati perkara talak ini. Oleh karena itu, kenapa talak itu dibolehkan oleh laki-laki itu diantaranya kepada suami itu diantaranya karena ya Allah menjadikan fitrahnya suami itu lebih tidak cepat panas, tidak cepat langsung ngomong apa yang dia tidak sukai. Ya, kita harus meyakini itulah fitrah yang Allah ciptakan. Ya, kenapa tolak itu berada di tangan suami bukan di tangan istri? Karena mungkin fitrahnya adalah wanita kadang ketika sudah kesal atau marah itu terbawa perasaannya dan akhirnya hilang akal untuk mengatakan sesuatu yang berat. Makanya apa-apa kalau dalam Islam itu kan mesti syahidnya, kalau saksi harus 2 laki-laki. Kenapa kok laki-laki terus ya? Kita harus yakini itu memang fitrah dan syariat dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya laki-laki yang lebih harus bisa dipegang kesaksiannya. Tapi tidak difahami berarti mendiskreditkan wanita. Tidak, ya. Islam mengangkat derajat wanita, ya. Islam menjadikan wanita itu kalau dia sudah jadi ibu doanya mustajab, ya. Islam menjadikan wanita itu banyak hal-hal yang mudah dilakukan tapi tidak bisa berpahala besar, ya. Islam juga menjadikan wanita itu tidak menjadi tanggung jawab yang akan ditanya nanti di hari kiamat, ya. Maka ini jangan sampai difahami syubhat, yaitu Islam hanya laki-laki terus, ya. Tapi justru Islam juga melihat perempuan diindahkan. Ya. Daripada zaman dahulu, zaman jahiliyah perempuan ketika haid diusir dari rumah, ya. Perempuan ketika haid zaman jahiliyah dahulu hina, tidak suci, najis, harus keluar dari rumah. Islam tidak begitu. Ya, Islam datang rahmatan lil alamin, tidak membolehkan seperti itu. Ya, maka itu yang diantara yang syariat Islam yang Allah berikan dibawa oleh Rasulnya. Kemudian yang ketiga, nikah batil adalah nikah mut'ah. Ya, nikah mut'ah itu kawin kontrak. Ini sudah jelas tidak bolehnya, yaitu seorang laki-laki menyelenggarakan akad nikah dengan seorang perempuan dalam jangka waktu sehari atau sepekan atau sebulan atau batasan-batasan waktu lainnya. Maka ini sudah disepakati keharamannya. Akad nikah ini termasuk perbuatan batil dan dihitung sebagai zina, ya. An Sabrah qala amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil mut'ah amal fathi hina dakhalna Makkah tsumma lam nakhruj hatta nahana anha. Jadi kami pernah diperintah oleh Rasul melakukan kawin mut'ah pada tahun penaklukan ketika masuk Mekah. Kemudian kami tidak keluar Mekah sehingga kami dilarang kembali dari kawin mut'ah. Maksudnya dulu pernah sebentar kawin mut'ah itu dibolehkan. Tapi kemudian tidak lama langsung dimansuh, akhirnya tidak boleh lagi kawin kontrak dalam Islam. Ya. Jadi 3 nikah batil yang tadi, yang pertama adalah nikah syighar, nikah barter, ya. Kamu nikahin ini, nanti aku nikahin itu, ya. Tidak boleh. Kecuali ternyata di atas suka sama suka. Memang ternyata yang perempuan juga ridho dan suka, bukan terpaksa. Maka boleh. Maka hukumnya kayak hukum nikah pada umumnya. Kemudian nikah muhalil, yaitu nikah makar untuk menyatukan suami istri yang sudah talak 3. Akhirnya suami atau istrinya buat makar dan lain sebagainya. Maka tidak boleh, ya. Batil nikahnya.
Kemudian yang ketiga adalah nikah mut'ah atau kawin kontrak, maka ini tidak diperbolehkan. Sama seperti zina ini, ya. Nikah kontrak, kawin kontrak ini sama seperti zina. Dan ini diantara kelakuannya orang Syiah, ya. Orang Syiah itu mengatakan siapa yang kawin kontrak sekali setara dengan Nabi Muhammad. Siapa yang kawin kontrak 2 kali setara dengan Ali. Bayangkan, dia menyebut Ali itu setelah Nabi. Jadi Ali itu lebih tinggi daripada Nabi. Siapa yang kawin kontrak 3 kali, dia setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Kan nggak jelas tuh dari mana, ya. Hati-hati. Dan Syiah juga punya akidah taqiyah, ya. Dia punya akidah boleh berbohong ke di luar kaumnya. Bahkan boleh sumpah wis pokoknya boleh berbohong dan bahkan dianjurkan berbohong untuk orang di luar kaumnya, untuk menyembunyikan identitasnya atau untuk menyampaikan sesuatu. Nah, itu berbahayanya, ya, Syiah. Maka kita berhati-hati dengan berbagai macam ceramah-ceramah. Ya. Sekarang nih kita lihat di YouTube kan, di YouTube, Instagram, sangat cepat sekali. Awalnya Ustaz Firanda, Ustaz Syafiq, ujuk-ujuk Habib Sopo. Padahal kayak baru-baru dulu kok ujuk-ujuk ini ya begitu. Ya. Platform itu kan dia tidak menilai manhaj. Pokoknya ini kajian ya wes sama. Ujuk-ujuk siapa, Gus siapa, ujuk-ujuk konser salawat dan lain sebagainya, ya. Jadi hati-hati. Jangan sampai kita merasa aman aku, imanku kuat, tidak akan terpengaruh. Saya cuma mau lihat nyari baiknya. Jangan begitu, ya. Jangan kemaki, ya. Ojo kemaki. Imam Malik aja ketika didatengin orang, ya Imam, saya bacakan kamu ayat. Enggak. Orang itu Mu'tazilah. Ya Imam, baca ayat. Enggak. Pergi kamu. Kata sahabat murid-muridnya, ya Imam, dia cuma mau baca ayat. Dia baca ayat Quran, katanya. Saya takut dia Mu'tazilah itu, dia baca ayat sesuatu, dan ternyata saya meyakini sesuatu dari yang dia bacakan itu dengan maksud yang lain, akhirnya goyah iman saya. Ini Imam Malik, lah kita sopo, ya. Jangan kemaki lah. Wis, nggak usah denger, ya. Jangan pakai kaidah saya cuma nyari baiknya doang. Aman saya. Jangan merasa aman, ya. Baik itu apapun, ya. Ceramah dari siapapun, kalau kita tidak tahu jelas ustadz itu siapa, ustadz itu bagaimana manhajnya, akidahnya, maka kita hati-hati, jangan menggampangkan, ya. Sudah masuk isya, ya. Baik, kita akhiri sebagai kesimpulan terakhir, yaitu kita dalam perkara pernikahan itu bukan hal remeh, ya. Ada banyak hal yang harus diperhatikan, termasuk diantaranya adalah perkara mahram, ya. Jangan sampai kita bermudah-mudahan, apalagi bermudah-mudahan dengan pasangannya saudara kita, ya. Disebutkan adalah alhamu maut, ipar itu kematian, ya. Maka jangan bermudah-mudahan. Kumpul keluarga boleh, tidak dilarang kumpul keluarga, cuman harus lengkap. Kalau memang dia terbiasa cadaran, ya monggo cadaran. Kalau istri kita terbiasa kita pakaikan cadar, ya tetap cadaran di hadapan saudara kita. Ya, hati-hati. Ya tetap lengkap, berarti kaos kaki lengkap, cadar lengkap, terus jangan naikkan tangan sampai pergelangan, ya. Jangan bermudah-mudahan iku saudara kok. Enggak, itu saudara tapi dia saudaranya suami kita, bukan saudaranya kita. Jadi harus hati-hati. Nabi sudah menjelaskan dari jauh-jauh hari. Ipar adalah maut, maka hati-hati. Pasti di situ akan banyak godaan syaitan yang memberikan segala macam bisikan-bisikannya. Ya. Semoga apa yang kita sampaikan dan kita pelajari pada malam hari ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita praktekkan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita ke bulan Ramadan, ya. Dan Allah menjadikan kita selesai melewati masa Ramadan dengan baik, ya. Semoga Allah mudahkan. Insya Allah kurang lebih sekitar ya setengah bulanan lagi, ya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.